Pernah gak sih kalian dengar ada rumah sederhana, kecil, bersahaja, tapi kalau malam suka terdengar suara pidato membelah udara? Ada saksi bilang tengah malam suka ada suara langkah kaki berat di lorong depan padahal rumah udah dikunci. Kadang aroma bunga melati nyengat tiba-tiba. Lalu muncul bayangan perempuan duduk di teras. Mukanya nggak kelihatan, tapi bajunya mirip banget sama Fatmawati. Dan yang paling ngeri, pernah ada yang lihat sosok Bung Karno duduk termenung tapi matanya kosong, merah menyala. Guys, ini bukan cuma rumah sejarah, tapi rumah yang masih menyimpan kemarahan. Are you ready? Let's get started. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Perok X Retrospektif bareng aku Rafti Betrisva. Di sini kita nggak cuma bahas sejarah ya yang berdarah-darah, tapi juga ngegibahin tempat-tempat sakral yang katanya suci, tapi ternyata nyimpen rahasia yang nggak bisa disembarangin. Dan kali ini kita bakal jauh ke timur, ke kota kecil nan panas di pinggir laut, ND, Nusa Tenggara Timur, tempat Bung Karno pernah dibuang, tapi katanya guys, justru pembuangan itulah ia melahirkan ide besar tentang Indonesia. Kamu pikir tempat sekecil itu bisa memuat semua emosi dari Bung Karno? Katanya, rumah pengasingan Bung Karno di ND bukan cuma jadi saksi sejarah, tapi tempat di mana suara-suara belum selesai. Tempat di mana pidato kemerdekaan masih terdengar tanpa pengeras suara, dan tempat di mana mungkin arwah para pengkhianat bangsa masih minta diadili. Tahun 1934, Bung Karno, tokoh yang paling ditakuti oleh pemerintah kolonial Belanda, resmi diasingkan ke ND, kota kecil di pesisir selatan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. ND bukan pilihan sembarangan, guys. Di masa itu, kota itu terpencil, akses terbatas, dan nyaris nggak ada kegiatan politik. Harapannya, Bung Karno mandek, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata, di rumah kecil berdinding putih yang berdiri di Jalan Perwira itu justru lahir benih-benih besar ideologi kebangsaan. Disitulah Bung Karno merenung, berdialog dengan alam, dan menggali dasar-dasar Pancasila. Setiap pagi, ia jalan ke bawah pohon sukun besar di dekat pantai, duduk sendiri sambil menulis dan juga berpikir. Di rumah itu juga ia tinggal bersama Ibu Inggit Garnasih dan dua keponakannya. Tapi guys, hidup di sana bukan tanpa tekanan. Rumah itu bukan rumah biasa. Setiap malam diawasi, kadang dilempar batu, kadang dikirim makanan basi, kadang disusupi mata-mata yang pura-pura bantu. Rumah itu kemudian direnovasi dan dijadikan museum oleh pemerintah Indonesia. Di dalamnya masih ada ranjang besi Bung Karno, kursi teras tempat ia duduk tiap sore, dan lemari tua berisi buku-buku perjuangan. Tapi barang-barang itu nggak diem, banyak yang bilang ranjang Bung Karno kadang berderit sendiri tengah malam. Kursinya bergoyang padahal nggak ada angin, dan buku-bukunya kadang terbuka di halaman yang sama. Kemerdekaan adalah harga mati. Namanya Tia, mahasiswi semester akhir jurusan Sejarah Budaya di salah satu kampus negeri di Yogyakarta. Saat itu ia sedang menyusun skripsi tentang pengaruh pengasingan dalam membentuk ideologi kemerdekaan Bung Karno. Ketika dosennya membuka peluang magang di Museum Rumah Pengasingan Bung Karno di ND, Tia langsung daftar tanpa pikir panjang, tanpa tahu bahwa rumah itu menyimpan lebih dari sekedar sejarah. Tia datang ke ND sendirian, naik pesawat kecil, dijemput mobil museum, lalu langsung diantar ke rumah pengasingan. Dia disambut Pak Narto, pria parubaya, ramah, tapi matanya kayak menyimpan sesuatu. Selamat datang Mbak Tia. Kalau ada yang aneh, anggap aja angin lewat ya, katanya setengah bercanda. Tapi Tia cuma senyum kaku ya. Hari pertama berjalan normal. Tia mulai mendata arsip, mendokumentasi buku-buku tua, bahkan duduk di kursi teras yang katanya tempat Bung Karno merenung. Tapi malamnya, suasana berubah. Jam 10 malam, saat Tia mau tidur di kamar tamu belakang rumah, terdengar suara kursi diseret, padahal ia sendirian. Dek,
Ia keluar pelan, lampu lorongnya remang. Kursi di teras depan goyang pelan sendiri, seolah ada yang duduk di sana tapi kosong. Tia menelan ludah, ia kembali ke kamar menarik selimut dan mencoba tidur. Tapi malam itu, ia mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di ruang tengah rumah itu. Ada seseorang pria berpakaian putih-putih, berdiri membelakanginya. Tubuhnya tegap, rambutnya klimis. Tia panggil, "Pak?" Tapi pria itu nggak menoleh. Ia hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke arah rak buku di pojok ruangan. Paginya, Tia terbangun dengan keringat dingin. Mimpi itu masih membekas. Ia ke ruang tengah dan melihat rak buku itu. Dengan satu buku yang tampak mencuat keluar. Buku tua bersampul merah marun, judulnya sudah pudar. Saat dibuka, halaman pertamanya kosong, tapi halaman kedua tertulis, "Jangan biarkan suara kami hilang, kami masih di sini." Tia langsung merinding, tulisan itu jelas bukan bagian dari arsip resmi museum. Dan sejak saat itu dia tahu ia nggak sendirian di rumah itu. Hari kedua, Tia sengaja menyibukkan diri dengan wawancara ke beberapa warga sekitar yang sempat berinteraksi dengan museum. Ia berharap bisa lupa dengan kejadian semalam sebelumnya ya. Tapi aura aneh itu makin terasa, guys. Kayak ngikutin dia terus. Bahkan saat ia duduk di warung makan, ibu pemilik warungnya sempat nyeletuk. "Dek, matamu kok kayak habis lihat yang bukan manusia?" Tia kaget, tapi cuma senyum hambar. Malamnya, Tia kembali lagi ya ke rumah. Kali ini ia putuskan untuk tidur lebih awal. Ia nyalakan semua lampu di lorong, termasuk lampu depan dan juga belakang. Tapi justru karena lampu menyala semua, suara-suara jadi makin aneh. Jam 11 malam, suara kursi diseret terdengar lagi. Tapi kali ini di belakang rumah. Tia pelan-pelan buka pintu dapur yang mengarah ke teras belakang. Lampu menyala, tapi di pojok teras ada bayangan duduk di kursi kayu. Tak bergerak. Tia micingkan matanya dan melihat sosok laki-laki lagi-lagi putih-putih. Tapi kali ini ia duduk membelakanginya dan rambutnya kelihatan makin panjang. Tia melangkah mundur, nafasnya mulai berat, tapi sebelum ia tutup pintu, sosok itu bersuara, "Kami belum selesai." Suaranya berat, dalam seperti gema dari dalam sumur. Tia langsung menutup pintu dan mengunci semua akses. Pagi harinya, ia menceritakan semuanya ke Pak Narto, tapi alih-alih kaget, Pak Narto malah mengangguk. "Berarti kamu mulai bisa dengar mereka." "Mereka siapa, Pak?" "Yang dulu dikorbankan, yang dulu dijebak. Rumah ini nggak cuma tempat Bung Karno di penjara diam-diam, tapi juga tempat di mana banyak rakyat kecil disiksa, dikubur diam-diam karena dianggap berbahaya." Tia tercengang, rumah ini pernah jadi tempat transit tahanan politik sebelum dibuang. Ada yang selamat, banyak yang hilang. Mereka masih di sini dan kadang mereka pengen bicara. Sejak saat itu, tiap malam Tia tidur dalam kondisi waspada dan malam ketiga, suara pidato itu mulai terdengar. "Saudara-saudara, kita bukan bangsa yang bisa dijajah selamanya." Pelan tapi jelas, seperti ada siaran radio tua hidup sendiri di ruang depan. Tia keluar kamar, lorong kosong, tapi suara itu masih terdengar dan berasal dari rak buku. Buku bersampul merah marun itu terbuka sendiri dan tulisan di dalamnya berubah. "Kami sudah bicara, tapi siapa yang mau dengar?" Hari ketiga, dan Tia udah kehilangan batas antara mana dunia nyata dan mana dunia yang mereka ciptakan. Saat ia duduk di teras museum pagi itu, Pak Narto datang dengan wajah murung. "Pohon sukun di dekat pantai," katanya tiba-tiba. "Kalau kamu ngerasa dipanggil, jangan abaikan, tapi jangan terlalu percaya." Tia nggak ngerti maksudnya, tapi sore itu entah kenapa langkah kakinya mengarah ke sana, tanpa rencana, tanpa tujuan, seperti dituntun. Pohon sukun itu besar, rimbun, dahan-dahannya lebat, dan angin dari laut berhembus pelan. Di bawah pohon itu, Tia melihat seorang pria tua duduk bersila. Pakaiannya putih, tapi kali ini bukan setelan ala Bung Karno, lebih seperti orang biasa. Tatapannya kosong, tapi dalam. Ia menatap Tia lama. "Kamu dengar mereka?" Tia mengangguk pelan. "Berarti kamu dipilih." "Dipilih buat apa?" "Buat nyambungin suara-suara itu biar gak lenyap. Mereka gak cuma butuh didengar, mereka butuh dikenang." Tia merinding tapi tubuhnya gak bisa bergerak. Lalu pria tua itu bangkit dan berjalan menjauh. Tapi langkahnya gak bersuara, lalu menghilang di balik batang pohon. Tia lari kembali ke museum, tapi sesampainya di sana Pak Narto menatapnya tajam. "Kamu ke pohon sukun ya?"
Iya Pak, Pak Narto narik napas dalam. Dulu, Bung Karno sering duduk di sana. Tapi setelah itu ada kejadian aneh. Seorang penjaga pernah lihat beliau ngobrol sama seseorang padahal dia sendirian. Maksudnya, dia ngobrol dengan arwah para tokoh yang dihukum mati. Mereka diskusi tentang negara, tentang masa depan. Tidak terpaku. Malamnya rumah makin aneh. Lampu mendadak mati jam 1 pagi. Dengar suara lemari dibuka, tapi pas dicek nggak ada yang kebuka. Cuma buku merah terbuka dan halaman-halamannya bergeser sendiri. Sampai akhirnya muncul kalimat baru. Di bawah pohon sukun, janji diteken, tapi darah yang membayar. Dia nggak tahan lagi, ia ambil HP, kirim pesan ke dosennya, minta pulang lebih cepat, tapi sinyalnya mati, nggak bisa kirim apa-apa. Esoknya, Tia mutusin buat pergi ke pelabuhan, tapi begitu melangkah keluar rumah, ia kepleset dan pingsan. Saat sadar, ia sudah di ruang tengah. Pak Narto duduk di sampingnya, tapi anehnya ada sosok lain berdiri di pojok ruangan, gak jelas mukanya, tapi auranya berat banget. Pak Narto bilang, kamu udah kebuka gerbangnya. Kalau kamu pergi sekarang, kamu gak akan selamat. Tapi kalau kamu tuntasin ceritanya, mereka bisa tenang. Dia dengan sisa tenaga dan keberanian yang masih ada, buka buku merah itu lagi, di dalamnya muncul potongan-potongan cerita. Namaku Elias, ditangkap karena membawa selebaran pro kemerdekaan. Aku Ratih, mereka bilang aku mata-mata, padahal aku cuma tukang cuci. Aku Doni, diseret dari masjid, dipukul sampai mati karena bilang Belanda itu penjajah. Dia baca satu-satu, air matanya jatuh. Di luar hujan turun deras. Tapi suara pidato Bung Karno menggema di seluruh rumah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dan malam itu semua pintu dan jendela terbuka sendiri. Angin masuk membawa aroma tanah basah dan bunga melati. Di kursi teras, Tia melihat sosok duduk tenang. Tapi kali ini ia menoleh ke arah Tia dan mengangguk pelan. Seolah bilang, terima kasih. Setelah malam penuh angin, pidato gaib dan arwah yang meminta didengar, Tia tahu ya. Ini bukan sekedar rumah sejarah, ini rumah perlawanan yang masih hidup. Paginya, saat membuka jalan depan, Tia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di tanah halaman depan, bekas tapak kaki telanjang, tapi arahnya masuk ke rumah bukan keluar. Ia mencari Pak Narto, tapi rumah terasa kosong. Udara pagi begitu berat, seperti menahan nafas. Buku merah masih terbuka di meja ruang tengah, tapi kini tak ada tulisan baru. Justru halaman-halaman sebelumnya perlahan memudar, seolah waktu mereka hampir habis. Dia duduk di depan buku itu, lalu suara terdengar dari belakangnya. Waktunya udah dekat. Pak Narto berdiri di ambang pintu dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Waktu apa, Pak? Waktu mereka berpamitan. Sebelum Tia bisa bertanya lebih lanjut, suara menggema di bagian rumah yang belum pernah ia datangi, ruang bawah tanah. Tia bahkan nggak tahu rumah ini punya ruang bawah tanah. Tapi lantai ruang kerja Bung Karno mendadak memunculkan suara ketukan. Jangan ke sana sendiri, bisik Pak Narto. Tapi Tia udah bergerak duluan. Lantai kayu di pojok ruangan ternyata bisa digeser. Di bawahnya ada tangga sempit dan gelap. Tia ambil senter, turun pelan-pelan. Bau apek dan tanah basah langsung menyergap. Tapi yang paling bikin merinding adalah suara orang menangis. Tangisan pria, perempuan, anak-anak, semua jadi satu, bergema dalam lorong pendek dengan tembok batu. Di ujung lorong, Tia menemukan sebuah ruangan sempit. Di dindingnya ada coretan nama-nama ratusan, mungkin ribuan. Tia dekati satu, WS 1935, lalu satu lagi Marta 1936, dan semuanya tertulis dengan darah, beku tapi masih basah. Tiba-tiba suara dari balik lorong terdengar. Kami bukan cuma cerita, kami korban, jangan dilupakan. Tia berbalik, sosok-sosok mulai bermunculan, wajah-wajah penuh luka, mata mereka menghitam tapi mereka nggak menyerah. Mereka hanya berdiri menatapnya seolah meminta sesuatu. Tia gemetar, ia angkat buku merah itu, gue nggak bisa janji banyak tapi gue bakal cerita biar orang-orang tahu kalian nggak hilang. Seketika satu persatu mereka menghilang, seperti dihembuskan oleh angin. Hening, lorong jadi sunyi, tapi suhu ruangan mendadak naik. Tia kembali ke atas, tapi saat ia tiba di ruang kerja, Pak Narto sudah nggak ada. Hanya sehelai kain putih terlipat di kursi Bung Karno dan di atasnya secari kertas. Kamu sudah jadi saksi, sekarang tugasmu jadi penerus.
Hari itu, Tia keluar dari rumah Bung Karno untuk terakhir kalinya. Tapi saat menengok ke belakang, jendela kamar depan terbuka dan sesosok pria berdiri di balik tirai putih. Ia tersenyum, rambut klimis, dasi, rapi. Tia tersenyum balik, menunduk, lalu berjalan menjauh. Dan buku merah ia bawa pulang dan setiap malam selalu terbuka di halaman yang sama. Kemerdekaan itu diwariskan, tapi pengorbanan harus terus diceritakan. Seminggu setelah kembali ke Yogyakarta, Tia masih sering terbangun tengah malam, bukan karena mimpi buruk, tapi karena mendadak terbangun dengan suara tepuk tangan dan juga sorakan, seperti ada rapat akbar di balik dinding kamarnya. Buku merah itu disimpannya di laci, tapi tiap malam laci itu kebuka sendiri. Halaman yang tadinya kosong mulai terisi tulisan tangan. Mereka siap bicara, tapi kamu belum memanggil. Tia bingung sampai suatu malam ia datangi dosennya yang mengabarkan akan ada acara peringatan Hari Kemerdekaan yang akan diliput langsung dari Museum Rumah Bung Karno di ND. Dan tanpa diminta, nama Tia masuk jadi salah satu pembicara. Awalnya Tia mau menolak, tapi dalam hatinya sesuatu bilang ini panggilan. Akhirnya 16 Agustus malam, Tia kembali ke ND. Udara di sana masih sama, panas, pekat dan juga berat. Tapi saat melangkah masuk ke rumah itu, semuanya terasa lebih tenang. Museum itu sudah dirapikan, dinding dicat ulang, tapi aura lamanya tetap terasa dan malam itu, tepat pukul 23, Tia berdiri di teras rumah, menyampaikan pidato kecil di depan puluhan pengunjung dan juga kamera. Bung Karno pernah bilang, jangan sekali-kali melupakan sejarah, tapi sejarah itu bukan cuma buku, bukan juga nisan. Sejarah adalah jerit yang pernah ditahan, air mata yang gak sempat jatuh, dan darah yang belum kering. Rumah ini menyimpannya. Saat pidatonya selesai, semua tepuk tangan, tapi dari kejauhan Tia melihat bayangan siluet pria berdiri di bawah pohon sukun, diam tapi jelas. Malam itu, Tia nggak tidur. Ia duduk di ruang kerja Bung Karno sampai lewat tengah malam. Dan saat semua orang sudah pergi, lampu padam lagi. Dan dari arah jendela, suara langkah kaki masuk perlahan. Tok, tok, tok. Tia berdiri. Di depannya sosok Bung Karno berdiri dalam pakaian putih, mengenakan peci hitam, dan matanya yang kali ini tenang. Beliau nggak bicara, hanya menatap buku merah di tangan Tia dan mengangguk pelan. Tia membuka buku itu dan muncul satu halaman baru. Sekarang saatnya kamu bicara. Tia mendongak, tapi sosok itu udah nggak ada. Beberapa hari setelah acara itu, Tia pulang ke Jogja, tapi kali ini dia nggak lagi dikejar rasa takut. Dia mulai menulis, bukan skripsi biasa, tapi semacam catatan saksi sejarah gaib. Buku merah itu jadi bagian dari arsip hidup. Kadang masih terbuka sendiri, kadang halamannya terisi tengah malam, tapi semua itu tulis oleh Tia. Dan tiap tanggal 17 Agustus, tepat pukul 12 malam, dari balik dinding kamarnya, suara itu masih terdengar. Merdeka, merdeka, merdeka. Kalian sadar nggak sih, kadang tempat bersejarah itu nggak cuma nyimpen benda mati dan juga prasasti ya, tapi juga nyimpen suara-suara yang belum selesai, yang nggak pernah disiarin di TV, yang nggak pernah masuk ke buku-buku pelajaran, tapi hidup di dinding, di lantai, bahkan di udara. Rumah pengasingan Bung Karno di ND bukan cuma jadi saksi sejarah perjuangan, tapi juga saksi pengkhianatan, kehilangan, dan darah yang nggak bisa dibasuh dengan cat putih. Lewat Tia, kita jadi tahu bahwa kemerdekaan itu bukan cuma soal tanggal dan juga upacara, tapi tentang orang-orang yang mati dalam senyap, yang nulis lebaran pakai darahnya sendiri, yang diseret dari rumahnya cuma karena bilang saya cinta Indonesia. Dan kadang arwah mereka belum bisa pergi sebelum ada yang dengar cerita mereka. Sebelum ada yang berani jadi corong, jadi saksi, jadi penjaga. So guys, kalau kalian mampir ke ND, jangan cuma lihat rumahnya, rasain auranya, duduk juga di kursinya, dengarkan baik-baik, siapa tahu kamu yang dipilih. Oke, sekian dulu untuk episode Kerok X Retrospektif edisi kali ini ya, edisi kemerdekaan kali ini. Kalau kalian suka dan pengen cerita kayak gini terus berlanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share cerita ini buat teman-teman kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor. Oke? Aku Revty Beatrice pamit, see you, bye-bye. Mwah.